Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, Minggu Advent yang keempat. Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, di mana dikisahkan dalam Injil ini kisah di mana Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, di mana jarak yang ditempuh oleh Bunda Maria sangat jauh, di mana jaraknya itu jarak tempuh yang harus dilalui Maria menuju ke rumah Elisabet saudarinya adalah 150 km, kira-kira demikian. Nah, perjumpaan antara dua perempuan ini bukanlah perjumpaan yang biasa, tapi perjumpaan iman. Mengapa perjumpaan iman? Karena pertemuan antara Maria dan Elisabet saudarinya adalah pertemuan dua perempuan terberkati yang sama-sama dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai ibu dua tokoh besar. Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis dan Maria adalah bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keduanya mengalami proses mengandung yang tidak lazim, yang tidak biasa, bahkan luar biasa dan satu-satunya, di mana Maria mengandung Yesus dari kuasa Roh Kudus, dari naungan Roh Kudus, dan Elisabet mengandung Yohanes di usianya yang sudah sangat lanjut umurnya. Perjumpaan kedua tokoh ini mengisahkan juga perjumpaan antara Tuhan kita Yesus Kristus dan Yohanes untuk pertama kalinya. Keduanya masih sama-sama ada dalam rahim, ada dalam kandungan mama mereka, ada dalam kandungan ibu mereka. Perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang membahagiakan. Terbukti Yohanes pun ketika dikisahkan mendengar salam Maria, Elisabet mengatakan, ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Maka ini adalah sebagai ungkapan sukacita Yohanes menyambut Tuhan. Yohanes mengenali hadirnya Tuhan. Yohanes adalah pribadi pertama yang mampu mengenali hadirnya Tuhan walaupun Tuhan masih tersembunyi di dalam rahim. Bayi Yohanes sudah mengenalinya dan melonjak kegirangan pada saat itu ketika dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita belajar dari Yohanes yang mampu mengenali Tuhan yang hadir walaupun seolah-olah tersembunyi. Setiap kita manusia diberi oleh Allah Sang Pencipta kemampuan masing-masing untuk bisa ini, untuk bisa mengenali hadirnya dan juga mengenali sungguh hadirnya di tengah-tengah hidup kita, sekalipun mereka adalah orang jahat sekalipun tetap diberi karunia ini, mampu mengenali hadirnya Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, banyak di antara kita sekarang bukannya tidak mampu mengenali Allah yang tersembunyi, melainkan, ini yang menarik, Allah itu sengaja disembunyikan supaya manusia bisa semakin lebih menguasai dunia dengan segala kenikmatannya. Jika manusia berhasil menyembunyikan Allah dengan pernyataan, anggap saja Allah tidak lihat, anggap saja Allah tidak tahu, anggap saja Allah tidak ada, Allah akan maklum, akan Allah mengampuni, Allah kan Maha Pengampun. Maka ketika kita menyembunyikan Allah, walaupun senyatanya kita tidak bisa menyembunyikan Allah karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang dosa, mana yang biasa, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Ini akan mengembalikan kembali kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa.
di mana mereka melanggar perintah Allah karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Konsekuensinya adalah saat manusia bersalah, tidak melihat diri dan mengakui salah, tetapi malah mudah menyalahkan si itu, si anu, si dia, dan mereka. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita akan bisa mengenali hadirnya Tuhan sama seperti Yohanes yang sungguh-sungguh mampu mengenali hadirnya Tuhan dan ia melonjak ke kirangan. Ketika kita juga bisa punya kedekatan hubungan dengannya. Salah satu cara yang bisa kita pupuk kedekatan kita supaya kita bisa mengenali hadirnya adalah ketika kita mau berdoa. Maka saudara-saudariku, Anda, saya, dan kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, maka kita diajak untuk datang dekat-dekat kepadanya supaya bisa mendapatkan kekuatan Roh Kudus untuk hidup di dalam kasih-Nya dan bisa mewujudkan tindakan kebaikan kepada sesama. Mengapa kita harus menunjukkan kebaikan dan mewujudkan kebaikan kepada sesama? Supaya mereka sesama yang ada di sekitar kita bisa mengenali pula hadirnya Tuhan melalui tindakan baik yang kita lakukan kepada mereka. Marilah berdoa. O Radix JC, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O pangkal Isai yang berdiri sebagai tanda bagi orang-orang yang di hadapannya seluruh raja tidak dapat membuka mulut mereka, yang kepadanya seluruh bangsa harus berdoa. Datang dan bebaskanlah kami, janganlah menunda lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.